Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Semua yang kami hormati, ada Pak Rektor, Rektor Senior Pak Arsoyo, ya teman-teman direktur, dosen semua yang saya hormati. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh matur, ya Rasulullah saya Islam. Ada kolbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Allahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya, yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada Allahumma sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW.
Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jahro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan, ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot.
kita ini yang nekuni fikih itu tahu kalau udah kuno itu madhabnya Hanafi, kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Al ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel matur lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai gak berani ya? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Itu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai dapat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Nah, sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dipakai beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah.
Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50% ya? Enggak kan? Nah Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 40 atau 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dabla, tidak tahu lah. Tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali deh. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UI, kayak UIN semuanya itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak aja. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya
Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini udah nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak, juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak, yang nekuni ilmu umum ya banyak, macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik, itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada babak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian no bisa bahaya ya. Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam tempel 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Oh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kalau tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja.
Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor, sangkat atau jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, nggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Loh, coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah, yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia hukum. Kayak engke itu kan nggak benar. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah, sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren gak? Keren. Jadi terus kiki sama saya senangnya bukan mereka, karena tak bilang. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang, melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, sama Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya,
ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya, belum miskin. Wah itu seenaknya betul, kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Salat duha itu. Saya pernah miskin kan, kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fanzilu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haraman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatahirhu kata. Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa, dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham, kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki, paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV-TV naik mobil aja ada yang naikkan, bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang gak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin, jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.
Gus Bah untuk pencerahan yang luar biasa. Kita masih punya waktu 28 menit. Kalau Gus Bah berkenan, apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. Sana dulu ya. Ya. Tiga ya? Tiga aja ya? Satu. Sini dua. Satu lagi dari Ahwat. Ya Ibu ya. Ya. Silakan. Satu dari sana ya. Ya. Maju aja. Maju. Mikrofonnya sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus Baha, nama saya Boyi, mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir, ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan. Itu pertimbangan gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Nah, apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zalim kepada orang lain. Tapi di lain sisi itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Nah. Jadi seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa ya. Silakan Ibu ya. Biasa. Ada ini. Mas ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazrullah Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non muslim bahkan itu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan
kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu. Seperti orang puasa dikasih minum itu kan ya. Ya. Terus kemudian puasana ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang tuh senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi, dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan nggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian nggak paham ya keramat sendiri. Jangan nggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterang titik. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatus naini ila ma la nihayatalah. Itu nisbatul fard asli. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar, semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang. Tetap yang al aslu itu angka 1. Itu otak siapapun itu akan ikrar dengan logika tadi. Bukan kita Muslim. Semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal usulnya angka 1. Terus dia gambar ya gambar apa saja, gambar masjid apa gambar sapi atau gambar apa saja, dimulai 1 titik. Gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai 1 titik. Nuqtatul wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah ya, Bismillah itu ada di titiknya, titiknya bak. Nah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari 1 titik, yaitu wujud Allah. Logika seperti itu kan orang nggak terima gimana? Bu, gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? 1 titik. Angka sebesar apapun dimulai angka apa? 1. Jadi diroyah itu ya universal gitu maksudnya. Ya gitu Mas Boy ya. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat hidayah apa itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Bisa. Kamu ingin draw? Ini kasih nih, nggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu Ashabul A'raf apa? Ashabul A'raf, orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas, apa? Ganda, neraka, enggak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini, tak terangin ya. Jadi kira-kira gini, kan hisab itu hanya rubu'un nahar, sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi satu dunia ini dihisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu'un nahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar, bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'anuruhum baina aidihim, yang pas-pasan ya sinarnya pas-pasan, sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan, yang kelip-kelip agak yang rawan kesaruk ini yang gelap gulita langsung di kiri. Nah itu terus faduri babenahum bisuril lahubab, terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagarnya yang kelip-kelip tadi, yang temangsang ini, karena yang jelas hitam di kiri, yang jelas putih kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah, terus temangsang di Araf itu. Nah, terus setelah dipagar ini dia punya kegiatan.
Kalau melihat neraka bilang Rabbana srif anna adzaba jahannam. Kalau melihat surga, ya Allah, ma kuntu asqa khalqik. Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial dan Kau Maha Rahman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Sabar. Wa akhraqan. Ya, ketika melihat neraka itu dia komentar, ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hawa panasnya itu sudah menghancurkan semua, baunya juga agak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah. Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu tok gitu. Nah ini saya pandu, kalau kamu ngalami tak pandu. Kalau kamu ngalami tak pandu. Sama Allah terus diberi janji supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus melihat surga. Nah, di surga melihat orang kayak gitu kan, di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik, rewel, yang di surga itu istrinya cantik semua, gak rewel semua, gak minta belanja, cantiknya gak usah kesalahan, pokoknya top lah. Terus dia melihat tersiksa, Doro Jawa ngiler, weh, masa ngelihat dok. Akhirnya ya lama-lama berani ngajukan, ya Allah masa ngelihat dok, gitu. Dikasih masuk gitu. Ya, terus tapi kamu kan janji gak minta lagi. Ya, terus ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul A'raf itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali perjalanannya, memang lama sekali. Nah soal orang membunuh itu apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh Wahsy itu jelas di surga karena syahid, dibunuh Wahsy. Apa Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan, dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi, tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat, entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa, Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar. Yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti subsidiarnya, pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal pulang. Awas kalau ganggu Rasulullah, ngadepin saya. Itu fair. Apa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid nyapu. Yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh. Harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak pandu kalau tidak diarah. Yang ketiga NU sama MU. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua nama ketua umumnya.
ketika tanggal acara besarnya. Muktamar Muhammadiyah dan NU itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu nggak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu tidak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andaikan betul Rasulullah itu hanya kunut 1-2 kali, maka kalau menurut mazhab Syafi'i, apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali? Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunat dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib. Itu masyhur dalam kaidah usul fikih. Tapi yang tidak kunut juga tidak salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut karena nabinya orang banyak. Karena bukan Nabi kelompok tertentu, no? Jadi sederhana. Terus menyangkut ini dengerin betul sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sah itu harus melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabha, yaden 2 tangan, 2 lutut, terus 2 qadamen. Tapi Imam Syafi'i ngendikan andaikan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabha, maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajah saya, jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, tidak menyebut rubaten, tidak menyebut qadamen. Ini wajah dua wajah, ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya kayak enggak. Nah hal-hal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak. Nah itu terus ada al-madhaibul arba'ah. Terus ketika implementasi di Indonesia dulu Mbah Ahmad Dahlan juga ngaji bahasa oleh darat, Mbah Hasyim Asy'ari juga ngaji bahasa oleh darat. Ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekh Khotib Minangkabau, sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas. Jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah dianggap biasa aja. Karena memang ngelola sudut pandang itu nggak bisa ditertibkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dadani desa-desa tertinggal yang masih macem-macem. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Ana tobibun udawil mardo. Di mana-mana kiai itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwah yang sudah iman tuh akeh tunggali gitu. Tapi dakwah gitu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus. Yang satu murung terus. Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Mali aroka dohikan fakaan nama tak manumin makrillah. Kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan nggak ada adab saja. Yang satu tanya, Mali aroka abisan kaan nakata kenatu mir rahmatillah. Wong kok murung terus, kayak dunia orang rahmat deh. Nah anda ini orang hebat. Guyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa ya mau, ya mau, Muhammadiyah ya gelem, NU ya gelem. Ya maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah, Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah kalau karena Allah sudah selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadun nafsi untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas masalahnya apa coba? Coba masalahnya apa coba? Imam Syafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut, beliau nggak kunut. Ketika tanya lima ada tarok tal kunut, ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama orang-orang Hanafi kalau Imam Syafi'i kunut ya ikut kunut. Karena kalaupun anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianalisis secara keilmuan itu ya semuanya normal. Karena tadi Rasulullah itu al-bahrul muhit, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja.
Jadi makanya saya mohon lah, sudahlah itu biasa aja, apalagi secara sanad ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan harus dengan NU, antara NU antar Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin di UI antar rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Monggo asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sahabat ditanya, "Sifli wajah Rasulillah." Coba tolong saya ceritakan wajahnya Nabi kayak apa. Sahabat tuh nangis senangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh, kenapa? Engkau kan sahabat. Sungkan. Sebagai bentuk penghormatan saya tidak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya tidak berani sowan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya sowan tuh ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu tidak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi. Sama-sama masuk akal, bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah, itu ijtihad, maksudnya itu ijtihad, itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Hasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah, dan uang ra kepikiran nyangoni ya. Tapi aku tawaduk melas. Terus dibalik nombal musake nggak raiso mulai kayak gini. Ya tapi misalnya semua gitu mesti ada yang salah paham, itu keangkuhan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai, takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah ijtihad, sudah tidak usah ya, sukanya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.